Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda subbreaker yang masuk semuanya. Masya Allah lur ya. Alhamdulillah kan kawan, pagar sudah selesai, gerbang juga sudah datang. Cuman mohon maaf berantakan. Dan sekali lagi di awal video saya sampaikan, kemarin ada beberapa kawan-kawan yang kesini tapi tidak ketemu saya, dan yang kesini tidak masuk kandang. Ada beberapa hal penting dan mendasar yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kawan-kawan, saya ini ada pekerjaan pokok. Jadi kalau tidak janjian, ya mohon maaf kalau tidak ketemu saya. Mungkin ketemu perawat ayamnya Mas Bayu dan yang lainnya. Nah, untuk bulan ini saya belum bisa menerima tamu. Yang pertama, lokasi di Markas 3 ini sedang ada pembangunan. Mas, tamu nanti di mana? Tamu nanti hanya ada di Markas 3. Di sini, ini penerima tamu nanti di sini. Jadi Markas 2 yang itu rumah saya yang ada toren putih itu, rumah kecil itu, sama Markas 1 yang ada di tempatnya Big Boss yang sekitaran 200 meter dari sini itu tidak menerima tamu karena sudah ada Markas 3. Jadi displaynya istilahnya di sini kan kawan. Terus kemarin pelatihannya kapan Mas? Nah, ini sedang saya persiapkan, pelatihannya sedang saya persiapkan, dan nanti kawan-kawan, untuk bulan-bulan ini kembali lagi saya tekankan, saya belum bisa menerima tamu sampai nanti saya umumkan saya bisa menerima tamu. Karena situasinya saat ini lagi kurang kondusif, lagi berantakan seperti ini. Ya, biar ayamnya nyaman dulu dengan aktivitas pembangunan ini. Nanti udah ada aktivitas pembangunan, banyak orang masuk, nanti ayamnya jadi stres. Itu juga salah satu namanya sistem biosecurity. Dan situasi di lingkungan kami saat ini juga kurang baik karena banyak ayam yang mati mendadak. Jadi alhamdulillah yang di Markas 2, Markas 3 semoga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat terus karena Mas Bay rajin semprot. Ini rumahnya Mas Bay, perawat ayam peternak muda. Ayamnya juga ikut selamat, ayamnya masih utuh karena rumahnya Mas Bay itu antara Markas 2 dan Markas 3. Ya, Mas Bay kalau nyemprot pakai jet cleaner itu kan semprot sana juga biar aman. Nah, itulah pentingnya ayam itu diintensifkan, ayam itu dijaga sanitasi, biosecurity, dan vaksinasi itu penting. Nanti gimana konsepnya, Mas, juga pelatihannya seperti apa? Kemungkinan besar nanti tempatnya akan di sini kan kawan. Ini ya memang rumah tua, tapi dalamnya itu sudah layak lah. Dapurnya bahkan keramik malah. Jadi nanti di sini rapikan, nginep di sini. Nah, ini adalah tempat living roomnya. Nanti di sini pengennya sih saya kayak atapnya kayak rumah joglo itu lur. Nah, apa kalau orang sini nyebutnya duduran, makanya saya pakai kayu ini. Jadi nanti pengennya saya pelitur, bawahnya ini di keramik. Nah, tempat nyantai, tempat menerima tamu, living roomnya ada di sini. Oke, living roomnya ada di sini. Nah, di sini tempat pembesaran DOC sampai usia 1 bulan. Di sini nanti kita bangunkan pelan-pelan kandang seperti di 2017, 18, 19 waktu peternak muda masih di Markas 1 yang 2 tingkat ukuran 1x3, 2 tingkat muat untuk 100 ekor sampai panen. Tapi nanti kita lihat dengan ayam kampung peternak muda yang sekarang seperti ini, apakah masih muat atau tidak. Feeling saya nggak muat karena ayamnya udah beda, speed brooding atau pertumbuhannya udah beda. Nanti di sini 1 jalur ya, terus nanti di situ 1 jalur masih bisa. Di sini juga bisa 1 jalur. Jadi fattening itu berada di luar lingkungan breeding. Jadi fattening atau pembesaran sebenarnya memang tidak boleh jadi satu. Saya sudah bilang, Mas, jadi peternak mandiri itu susah ya Mas, ada yang bicara seperti itu. Ya benar, apalagi Anda dalam satu ruangan. Seperti dulu di Markas 3. Sudah nggak ada kan? Nggak ada, karena sudah saya bongkar. Dulu kan di sini kandang brooding 0 sampai baru menetas sampai 15-20 hari, terus pembesaran di sana. Jadi satu kan, breeding, fattening jadi satu dalam satu tata ruang udara. Itu terlalu beresiko, terutama rawan yang namanya cekrek, bakteri segala macam, itu rawan ayam sakit. Nah, nanti pun kalau ini akan keluar daripada lokasi breeding. Di sini akan ada untuk gudang sekam, stok sekam, mesin tetas, dan yang lain-lainnya. Bisa juga box packing kirim seperti ini. Ini nanti akan keluar. Yang di sini paling kandang box jago untuk
jaga-jaga kalau jago yang ada di koloni sini kurang prima, langsung bisa kita lukir supaya tidak berimbas ke fertilitasnya gitu kan kawan. Ini nanti akan keluar. Jadi sini nanti khusus untuk kandang breeding ya, sini nanti khusus untuk kandang breeding, jadi tidak dicampur lagi. Sebenarnya seperti itu, tapi mas, saya keterbatasan lahan, saya mau jadi peternak mandiri yang kandang breeding dan fatteningnya dijadikan satu. Boleh, sudah saya jelaskan kemarin-kemarin jauh-jauh hari, bahkan kandangnya ini wajib dilebihi ya, wajib dilebihi. Gunanya apa? Ada kandang yang istirahat, jadi kandang ini butuh istirahat. Baru panen, terus ada kandang yang dikosongkan, semprot formalin, semprot disinfektan, istirahatkan dulu seminggu, 2 minggu, syukur-syukur sebulan baru diisi lagi. Jadi insya Allah dengan skema kandang istirahat seperti itu, insya Allah ayam-ayamnya akan lebih sehat dulur gitu bro. Baik iki kegoden iki saya ngudun ke kan ya. Ini jantan-jantan Elhoren nih seperti ini. Nah, nanti dirapihkan lagi supaya benar-benar maksimal. Nah, ini adalah telur-telur kita kurang lebih dalam 1 minggu ini dengan induk-induk, tapi belum telur semua. Sebenarnya kalau 500 berarti 500 butir dapat. Tapi kan sebagian kita seleksi ya. Senin berarti kan iki sing keseleksi lebih. Senin wingi kan wis dijipuk bakul telur toh Pak Ditur toh. Berarti dalam 1 minggu saya sebenarnya sudah menghasilkan 500 butir telur dengan kurang lebih 10 sesek pira iki dadine iki. Pira ta bae dadine bae? 11 ya, 11 kali 10 110. Oh, sing iki belum 100% telur kan? Sing iki wis meh, berarti ya kurang lebih 120-an ekor. Alhamdulillah sudah di angka sekitar 500-an butir telur per minggunya, alhamdulillah lah. Jadi kan produktivitasnya udah mulai naik karena memang ini lagi awal-awal dia bertelur. Tapi kembali lagi, kalau awal-awal bertelur tidak boleh ditetaskan. Saya kurang lebih kemarin jual telur konsumsi itu sekitar hampir 2 bulan itu saya jual semua. Terus saya kira sudah standar telurnya sudah naik. Nah, baru saya kasih jago. Nah, ini sudah masuk standar telur untuk kita tetaskan. Nah, ini juga kan kawan mungkin bisa menjadi opsi. Nah, ini ada bukan hiasan ya, ini kolam untuk iseng-iseng. Ini isi gurame. Gunanya apa? Gunanya nanti kalau ada tamu, ada saudara nyantai di sana, saya bikinkan kayak alat bakar-bakaran. Jadi kita bisa bakar ikan, bakar ayam di sana. Jadi settingan saya nanti di depan living room itu ada semacam kayak tempat bakar-bakaran barbeque-nya. Terus di sini sela-sela ini akan saya bangunkan aviari burung gitu, karena saya juga seneng burung gitu loh. Jadi nanti kalau kawan-kawan kesini nyaman, seperti rekreasi. Jadi nyaman, wifi ada. Nanti kalau pelatihan di sini bayar nggak mas? Pelatihannya nggak bayar, tapi bayarnya apa? Bayar makan, karena makannya catering dengan warga sekitar sini. Jadi bayarnya bayar makan aja. Kalau bayar biaya nginep segala macam nggak usah. Tapi ya semoga suatu saat ke depan lagi peternak muda dilimpahkan rezeki Allah SWT, saya bisa gratiskan makan gratis, terus nginep di sini gratis. Sementara yang bisa saya gratiskan tempat tinggal dan fasilitas. Kalau untuk makan silahkan nanti diatur catering dengan warga sekitar. Nah, yang bayar apa? Yang bayar lagi apa? Yang bayar ayamnya. Ya, yang bayar ayamnya nggak gratis lur. Kalau ayamnya bayar, nanti kasihan Mas Bayu yang kasih makan terus ayamnya itu gratis kan nggak mungkin yo. Tekor juga lur peternak muda. Jadi nanti yang bayar itu ayamnya. Contoh Anda pelatihan mau begitu pulang langsung mau isi boleh. Jadi tinggal berapa paket. Mau jadi peternak mandiri jangan terlalu banyak-banyak bro. Kalau belum ada pasar, tapi kalau sudah ada pasar Anda bisa niagakan telur, bisa Anda bisa niagakan bibit atau DOC-nya. Memang keunggulan jadi peternak mandiri ini sangat fleksibel ya. Jual telur konsumsi berangkat, ya toh? Jual bibit DOC-nya berangkat. Dibesarin ayamnya juga berangkat juga. Jadi memang keuntungannya lebih banyak kalau jadi peternak mandiri, tapi memang ya
repotnya ya juga lebih banyak. Jadi ya memang harus dipelajari benar-benar maksimal gitu bro. Nanti tinggal kawan-kawan mau mas saya mau nyoba dulu. Sebenarnya kalau mau nyoba 15 induk itu walah 15 induk itu jangan 15 induk 10 induk anak ayam itu nanti kalau dibikin siklus mingguan, siklus peternak mandiri, main siklus per minggu sekali dia sudah menghasilkan bibit DOC, walah kandang ini udah jeleret sana isinya anak ayam semua, pembesaran semua ya. 10 ekor induk alah udah lur. Kalau ayam kampung modern loh ya, ayam kampung modern diintensifkan penetasannya menggunakan mesin tetas 10 ekor induk seperti hitung-hitungan saya sebelumnya. Tapi kalau suruh jadi miliarder belum ya. Kalau suruh jadi miliarder belum. Sejauh ini yang modal 10 ekor induk terus jadi miliarder belum ada. Ya, kalau sudah ada saya hormat. Dengan segala apapun lah, mau pakai metode integrated farming lah yang pakannya gratis pakai jagung, kalau selagi belum ada contohnya, mohon maaf itu hanya kalau saya mengambil kesimpulannya hanya penyemangat, tapi Anda jangan telan mentah-mentah. Walaupun dengan mas itu main siklus, mas itu sekian tahun segala macam, belum ada contohnya jadi miliarder. Tapi ambil sisi positifnya apa? Kita terpacu sebuah semangat untuk bergerak dulu. Karena sesuatu itu yang perlu dilakukan di awal adalah apa lur? Adalah memulainya. Ya, memulainya. Rencana, planning, nothing eksekusi, nggak akan mulai. Ya, kita nggak akan tahu hasilnya. Jadi ambil sisi positifnya, siapapun itu yang menyampaikan, kalaupun memang berlebihan, sisi positifnya harus tetap diambil. Oh ini fiktif, nggak jelas, tapi pasti buruk-buruk apapun, insya Allah masih ada sisi positif yang bisa kita ambil. Sisi positifnya apa ya tadi? Menyemangati kita untuk bergerak. Apa iya? Kita penasaran, kita bergerak. Tapi ingat, Anda harus dibekali dengan knowledge. Jadi pengetahuan itu kalau bisa dari beberapa arah. Saya sampai detik ini juga masih terus belajar dari segala arah. Nah nanti kita sharing ya, kita ATM, amati tiru modifikasi, mana yang sekiranya cocok untuk kita praktekkan, mana yang sekiranya tidak cocok ya sudah tidak usah dipraktekkan gitu. Apapun itu tujuannya saya kira semua demi kebaikan, entah kebaikan diri pribadi ataupun kebaikan bersama, itu wallahu alam yang tahu. Bukan orang lain tapi diri kita sendiri ya. Inama a'malu bil niat, semua itu tergantung niatnya. Niatnya api insya Allah ya. Niatnya bagus insya Allah. Saya bangun dari 2000, saya benerin itu 2017 dari modal kandang banner segala macam, malah bangun kemitraan support. Kalau curhat yang nama kita buat dijual, aduh ditipu mitra segala macam, udah nggak karu-karuan lah. Tapi saya nggak ambil pusing. Saya kira saya bisa berdiri sampai detik ini ya mungkin karena saya menyikapinya hal-hal seperti itu dengan santuy, dan ternyata alhamdulillah masih diberi rezeki Allah SWT. Kita masih terus berkembang walaupun pelan-pelan. Nulur ada duit bangun, ada duit bangun gitu. Nggak ada duit pusing. Oke gitu dulu, aku mau ngawanin Mas Bay ngosok indok. Nutup sendiri mah. Maaf ya, Mas juga nggak bantuin ini. Lama nggak bikin video. Kayak gitu dulu lur. Ini Mbak Rahma. Nah ini Mbak Rahma ini lagi saya jodohin sama Mas Bay. Gimana Ma? Aduh nggak, kayaknya nggak kabeh. Udah gitu dulu lur. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.